Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Monika Kurnia Kusumaningrum dari Prodi Sistem Informasi, NIM 243026031. Di sini mata kuliah pemrograman web. Di sini saya membuat portal manajemen proyek konsultan TI ya. Di sini saya akan menjelaskan apa namanya tujuan sistem ini dibuat. Jadi tujuannya itu untuk mengelola proyek konsultan TI secara terpusat, lalu memantau perkembangan proyek secara real time, mengatur pembagian tugas anggota tim, mengelola risiko proyek, menyediakan dashboard untuk membantu pengambilan keputusan serta risiko manajemen. Nah, manfaat sistem ini itu untuk mengurangi kesalahan pencatatan manual, lalu mempercepat monitoring proyek. Yang ketiga itu untuk meningkatkan kolaborasi antar tim ya. Jadi membantu project manager itu mengambil keputusan secara tepat yang terstruktur gitu berdasarkan data yang diambil gitu ya. Nah, jadi arsitektur sistem ini tuh untuk menggunakan arsitektur modern ya, menggunakan backend itu untuk menggunakan ini ya, eh, bahasanya itu backendnya itu Node.js, ada Express.js, ada JWT untuk mengautentikasi, ada role based access control atau disebut RABAC. Lalu itu yang paling penting itu ada data SQL-nya ya, menggunakan data MySQL yang ini tinggal diimpor aja di PHP admin seperti itu. Jadi kalau tidak ada datanya maka aplikasi tidak bisa dibuat dan dijalankan. Jadi maka akan error seperti itu ya. Ada juga COD validasi itu memvalidasi database tersebut. Nah, fungsi backend itu untuk menyediakan REST API, memvalidasi data, melakukan autentikasi, serta menangani error secara terpusat ya. Jadi untuk menghubungkan front end dan juga back end. Jadi kayak dengan database seperti itu ya. Nah, front end sendiri tuh menggunakan aplikasi JS, FITE, ada Recruiter, ada Context API, ada Car.js ya. Jadi fungsi front end sendiri tuh menampilkan antarmuka pengguna ya. Di sini saya stop share dulu. Oke. Saya lanjut ke share. Nih, oke. Masuk ke sini langsung ya. Di sini itu ada halaman login ya. Ada halaman login. Nah, tadi di situ kan data untuk apa tadi sampai mana ya tadi ya? Oh ya, menghubungkan front end dengan database ya. Bahasanya tadi sudah saya sampaikan. Nah, untuk menampilkan antarmuka pengguna. Nah, di sini saya kasih tahu antarmuka pengguna itu seperti ini ya. Jadi untuk menampilkan apa namanya desainnya, layoutnya, terus kayak tampilan aplikasinya itu seperti apa itu menggunakan desain antar muka ya, disebut bisa front end-nya. Jadi kalau back end itu di belakang layar, kalau front end itu jadinya yang dilihat di depan mata seperti itu. Nah, selain itu di situ juga menampilkan dashboard data proyek secara interaktif ya. Di sini sudah ada kejelasannya dan jadu juga melakukan stat untuk aplikasi ya kayak misalnya ada chartnya, ada datanya, ada trafiknya seperti itu. Nah, lalu itu tadi databasenya sudah menggunakan SQL ya, ada data pengguna, proyek, tugas, milestone, resiko. Yang di sini yaitu semua pakai database dari MySQL ya. Ada data komennya juga, ada file proyek ya. Kita lanjut ke halaman login ya. Di sini kita masuk portal itu sudah ada username sama password. Nah, di sini itu kita masuknya per divisi ya. Di sini saya masuk
divisi satu, admin juga ada, manajemen juga ada, kayak jadi di sini itu tuh dibedakan ya biar tidak tercampur gitu datanya ya. Jadi per divisi itu punya akses pribadi yang tidak tercampur oleh orang lain seperti itu ya. Jadi sudah terintegrasi dengan satu web seperti itu ya. Kita lanjut aja ya. Nah, jadi di sini pengguna itu memasukkan username dan passwordnya. Lalu setelah berhasil login, itu tuh seperti ini ya. Tampilannya langsung ke dashboard. Jika misalnya saya salah nih. Nah, itu tuh nanti itu sudah kayak ada token JWT ya. Jadi itu sistemnya itu sudah membuat token. Jadi otomatis ini tuh datanya sudah ada di database ya. Jika salah itu ada notifikasi seperti ini ya. Nah, notifikasi ini itu apa namanya? Jika salah itu kan di sini udah ada ketentuannya juga. Jika salah maka tidak bisa masuk ke dashboardnya ya. Jadi token itu disimpan pada sesi pengguna lalu diarahkan langsung ke dashboard. Nah, jadi di sini itu ada fitur keamanannya ya. Ya. Ini ada fitur keamanannya jika tidak bisa masuk maka ya udah passwordnya salah, username salah, ya udah tidak bisa masuk seperti itu ya. Jadi ada fitur keamanannya itu sudah passwordnya itu sudah dienkripsi oleh token autentikasi. Jadi hanya pengguna yang memiliki link akses tersebut yang hanya masuk ke halaman tertentu ya. Oke, kita masuk ya. Dashboard halaman utama itu di sini tuh ada jumlah proyek tuh tugas proyek ya status proyek status tugas, resiko proyek, serta produktivitas tim seperti ini ya. Nah, terus habis itu dashboard manajemen itu untuk apa namanya menu proyeknya itu ada nama proyek, klien, terus ada tanggal mulainya. Yang ini ya, tanggal mulainya kapan, bisa diatur jamnya juga, deadline, ada fitur CRUD juga, ada read, delete, update ya. Nah, jadi kredit itu untuk membuat proyek menambahkan dan membuat proyek baru dan rate itu untuk apa namanya menampilkan seluruh proyeknya dan update itu tuh mengubah informasi di dalam proyek tersebut. Setelah itu ada delete untuk menghapus proyek tersebut ya. Di sini ada edit, delete seperti itu. Terus ini misalnya 5 jam ini saya ubah juga bisa ini. Tinggal pilih aja tugasnya. Yang ini, misalnya ini saya ganti 12 jam gitu. Simpan log. Nah, di sini sudah tertera 12 jam ya. Jadi tadi yang awalnya misalnya 5 jam jadi terubah jadi 12 itu ya. Di sini bisa edit, hapus, delete seperti itu ya. Jadi di sini ada menu teks juga ya, ada nama tugas, deskripsi, penanggung jawab, deadline, status juga ya. Ada to do itu kayak misalnya sedang dilakukan di in progress itu sedang berjalan dan down itu sudah selesai seperti itu ya. Nah, manfaatnya itu untuk project manager itu dapat memonitoring pekerjaan setiap anggota tim ya. Untuk memonitoring gitu ya. Kalau misalnya sudah selesai ada tulisannya ini disetujui 100% gitu sudah selesai semua. Jadi misalnya in progress misalnya segini gitu ya. Jadi udah ada kayak takarannya masing-masing seperti itu. Nah, di sini kita lanjut ke menu milestone ya. Milestone itu seperti ini. Tuh, oke. Menu milestone itu seperti ini ya. Nah, ini tuh untuk tim tadi ya, membuat proyek, membuat tugas, serta menganalisis resiko. Itu adalah tugas project manager. Nah, jadi di sini tuh fungsinya membedakan tugas-tugasnya ya. Jadi misalnya manajer itu tugasnya apa, developer tugasnya apa, gitu. Kalau klien itu bertugasnya apa. Jadi klien itu bertugasnya untuk melihat perkembangan proyek. Terus juga memberikan masukan gitu. Jadi kalau misalnya saya pengen misalnya nih desainnya kurang cocok lah jadi saya bisa berkomentar gitu terus kalau misalnya project manajernya itu misalnya mengolah resiko gitu kan biar bisa
mengelola resiko dengan baik gitu. Kalau misalnya apa ya, developer itu kayak mengupdate progresnya itu misalnya udah 100% belum. Jadi di sini tuh ada apa, devisi, terus ada statusnya juga misalnya menunggu selesai atau sebagainya gitu ya. Nah, ini ada tercapai juga gini ya. Ada menunggu, ada tercapai gitu. Habis itu di sini ada anggota tim yang terlibat ya. Jadi itu di sini itu misalnya aku punya eh, apa ya di aplikasi misalnya proyek aplikasi. Nah, di sini tuh yang terlibat itu cuman HR analisis sama portal layanan klien ya. Jadi misalnya mobil banking support itu nggak terlibat. Jadi di sini tuh misalnya ada 3 anggota. Jadi kayak menjadwalkan. Jadi di sini tuh untuk penjadwalan tim gitu ya. Misalnya eksekusi siapa gitu ya. Seperti itu. Di sini ada koalisi rilis kuat gitu ya. Jadi untuk apa tadi yang saya sebutkan tadi. Nah, lalu di sini ada menu risk management ya. Nah, menu risk management itu ada nama risiko, tingkat risiko, status risiko, strategi risiko seperti itu ya. Manajemen risiko tadi mana sih? Manajemen risiko. Nah, manajemen risiko di sini tuh untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin menghambat proyek ya. Nah, di sini itu risiko delay-nya itu eh, teksnya itu belum selesai yang melewati atau mendekati tenggat. Jadi kayak udah ada deadline-nya tapi belum selesai-selesai gitu loh. Nah, itu juga pengaruh pada vendor-vendor yang lain gitu ya. Misalnya kita pakai vendornya itu pakai ERP atau mobil banking support dan sebagainya, ada dashboard HR analytics juga. Jadi portal layanan klien itu juga kayak masalah gitu ya. Jadi ini ada resikonya, ada dampaknya, ada statusnya, ada mitigasinya. Jadi kayak misalnya kita membuat apa ya kayak jadwal itu biar terencana gitu loh. Ya, jadi menambahkan apa yang misalnya kurang gitu, terus kayak evaluasi dan sebagainya ya, analisis seperti itu. Lah, lalu habis itu tuh apa namanya ini tuh ada tingkatnya ya, sedang, tinggi, terbuka dan lain-lain. Nah, resikonya itu contohnya ya, ini mengalami keterlambatan pengiriman kebutuhan dari klien ya. Mitigasinya itu melakukan meeting mingguan dengan klien ya. Jadi kalau misalnya kita itu misalnya keterlambatan pengiriman itu kayak kliennya tuh harus dikasih tahu dulu biar tidak ada kayak kesalahpahaman gitu. Akal kan tapi kan ya klien kan kayak menunggukan merasa kesel gitu ya. Lah kita sebagai tim itu harus apa berkolaborasi gitu, kayak bekerja sama untuk menenangkan si klien gitu, kayak dikasih tahu baik-baik lah dengan cara seperti apa gitu kan. Nah, habis itu kalau misalnya tiba-tiba kliennya batal itu kan ya nggak lucu gitu loh. Jadi manfaatnya itu untuk mengurangi kegagalan proyek ya. Kalau misalnya kita sudah beres, ini udah diskusi dengan tim itu otomatis si kliennya itu kayak apa ya? Mempertimbangkan proyek tersebut. Ya nggak apa-apa deh, aku kasih deadline mungkin 1 hari lagi juga masih bisa gitu. Jadi memungkinkan kalau nggak bakal terjadi kegagalan proyek ya, seperti itu. Jadi di sini ada menu project repository ya. Repository itu fungsinya untuk menyimpan dokumen proyek ya, menyimpan dokumen proyek ya. Jadi responsasi di GitHub terus ada di BRD-nya juga ya. Tadi ada BRD nih. Astaga, mana sih? Nah, ada BRD ya, seperti ini. Ya, ada tim tracking juga ya. Tim tracking ini terus ada tim tracking ini tuh untuk nama anggota, tugas, jam kerja, tanggal ya. Jadi itu yang saya jelaskan tadi, ini ada jam mingguan, terus ada waktu rencana, terus ini ada kontraknya juga ya. Jadi memonitoring progres dan performanya. Jadi ada jadwal beban kerja, catatan waktu ya. Di sini tuh kita bisa lihat ya rencana ke depannya itu tuh
eh, kayak gimana, yang aktual itu cuma dua, jadi yang satu itu masih kayak terprogres gitu. Jadi ini kayak kayak udah ada harinya, per harinya. Apa ya namanya? Per bulan ya. April, ini Februari, ini Januari ya. Jadi kalau misalnya naik gitu nanti ya ininya naik gitu. Kalau turun ya turun gitu ya. Jadi udah ada analisisnya ya. Jadi yang masih rencana yang mana, yang udah aktual yang mana seperti itu ya. Nah, manfaatnya itu untuk apa? Mengukur produktivitas dan sumber daya ya gitu. Nah, jadi menu teks komen itu juga ada. Menu teks komen itu juga ada ya. Sebelum kita di menu teks komen, kita unduh CSV dulu ya. Nih, ini tinggal isi datanya, tinggal diperbarui ya, bisa ya. Tapi kita langsung unduh aja nih. Nah, di sini ada tugas terfilter ya. Nah, ini tuh langsung masuk ke Excel seperti ini. Kayak statusnya, peran penanggung jawab, dan tenggatnya itu sudah ada. Kalau mau diunduh PDF juga bisa nih ya. Tuh, seperti ini ya. Bisa di print juga ya. Jadi memudahkan. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Nih, jadi di sini kita lanjut ke menu teks komen ya. Saya cari dulu. Nah, ini yang tadi saya maksud BRD itu yang di sini ya, di aktivitas, di dokumen. Bentar, saya cari dulu yang menu ada komennya. Hmm, saya cari dulu ya. Ini lagi satu-satu. Nah, ini. Nah, di sini ada komennya seperti ini ya. Misal saya mau pilih nih, yang ini nih. Saya komen hebat gitu ya. Nih, tinggal simpan komen aja tuh. Nah, gitu. Ya, jadi nanti di sini sudah ada nih. Nah, kayak gini ya. Ini komennya tuh ada nggak gitu. Terus simpan komen gitu ya. Tapi di sini kebanyakan sih saya bikin datanya. Harusnya ada komennya. Oke ya. Jadi terus yang dashboard analitik tadi ya, saya jelaskan dulu. Kinerjanya ya. Dari dashboard analitik itu kan ini yang paling penting ya. Di kinerjanya itu ada proses, beban kerja, sama laporan tugasnya ya. Lah ini tuh untuk menjadi alat penting dalam mengambil keputusan manajer atau divisi yang lain gitu ya. Lah, di sini tuh ada grafik status proyeknya ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, ini ada nama divisinya ya. Divisi satu kan saya login sebagai divisi satu ya. Jadi itu di sini tuh saya tuh dalam per jam per minggu itu ada 8,0 ya. Ini kayak apa namanya persenan gitu. Terus ada untilasinya itu 20% seperti itu ya. Nah,
Di sini tuh ada proyek selesai, proyek berjalan ya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, grafiknya itu udah selesai apa belum? Manfaatnya itu tuh mengetahui produktivitas tim. Nah, jadi itu ada resiko tinggi rendah ya manfaatnya untuk membantu project manager itu melangkah melangkah tindakan yang lebih cepat lagi biar kliennya itu tidak merasa kecewa seperti itu ya. Nah, di sini ada implementasi REST API juga ya. Ada post login, ada get project ya, ada put project, delete project, ada get tags, post tags, push tag, delete tags ya. Nah, jadi menggunakan keuntungan untuk menggunakan REST API itu untuk mudah dikembangkan, terus sudah terstruktur dan sudah diintegrasi oleh aplikasi seperti itu ya. Nah, jadi itu di sini ada validasi dan error heading juga. Sistem itu menggunakan validasi backend ya. Jadi contohnya itu username-nya itu tidak boleh kosong ya. Jadi harus apa namanya diisi gitu. Kalau tidak nanti terjadi krisis idential gitu ya. Nah, habis itu tuh passwordnya itu juga harus dengan misalnya tanda koma itu tuh kayak tidak boleh dipakai gitu ya. Jadi harus kayak misal ada ketentuannya sendiri ada tanda pagar terus atau mungkin hurufnya itu besar gitu ya, huruf awalnya gitu. Misalnya nggak boleh pakai garis miring atau sebagainya seperti itulah. Ya, minimal misalnya 8 karakter. Misalnya saya cuman passwordnya cuman aku gitu itu juga nggak bisa. Itu kayak eh, mudah buat di phishing gitu kayak diserang sama hacker gitu ya. Jadi harus membuat password yang serumit mungkin kalau bisa ya, tapi harus selalu diingat biar data agar tetap aman dan server itu tidak keras juga, tidak ada error dan sebagainya, tidak ada ngebug ya seperti itu. Nah, jadi itu sistem itu kayak sudah menampilkan pesan dengan jelas ya yang di krisis esensial tadi ya. Lah, pengujian sistem itu dilakukan pada saat login itu berhasil, CRUD berhasil dan teksnya itu berhasil juga lah. Dashboardnya itu berhasil menampilkan data, hak akses berhasil membedakan PM, developer, dan klien ya. Jadi yang saya sebutkan tadi ya, jadi loginnya itu beda-beda divisi agar tidak apa terpecah-pecah kayak tugas-tugasnya seperti itu. Nah, di sini ada analisis trade-off teknis ya. Di sini ada respon UI-nya itu sudah baik ya, kelebihannya, REST API-nya itu sudah terstruktur, dashboard analitiknya itu sudah ada RABC juga, jadi role based access control juga, dan itu tuh semua itu sudah mudah dikembangin gitu loh. Nah, kalau kekurangannya ini tuh kayak belum real time gitu loh, jadi belum menggunakan notifikasi eh, kayak misalnya langsung di email atau di Google gitu. Jadi belum bisa mendukung mengupload file yang besar-besar seperti itu ya. Jadi paling cuman gambar aja sih kalau yang saya itu. Jadi cuman gambar sama data aja. Nah, di sini itu apa belum menggunakan WebSocket gitu ya. Jadi integrasi emailnya itu belum ada lah. Jadi di sini pengembangan saya selanjutnya itu apa namanya menggunakan email notifikasi terus habis itu mengintegrasikan dengan wa- WhatsApp. Nah, website astaga, pusing. Nah, jadi itu kayak udah ada website WhatsApp-nya gitu ya, WA. Nah, udah ada WhatsApp-nya. Jadi kayak misalnya tinggal di sini tinggal dikasih nomor telepon nanti otomatis diklik itu kayak langsung ke WhatsApp gitu kan belum ada lah. Nanti perkembangannya selanjutnya mungkin seperti itu. Nah, jadi itu belum real time gitu ya. Kolabor real time itu maksudnya apa kayak belum kolaborasi dengan perusahaan lain gitu loh. Misalnya perusahaan A dengan B gitu. Ini kan hanya simulasi aja, jadi belum diterapkan dimanapun ya. Jadi ini tuh juga masih menggunakan bantuan AI saya membuatnya. Jadi masih banyak kekurangan ya. Nah, jadi kesimpulan di sini itu apa fitur utama yang saya berhasil implementasikan itu ada login logout, ada dashboard analitik, ada CRUD proyek, ada CRUD tugas, ada CRUD resiko ya, ada manajemen IT, ada manajemen tim ya, ada repository dokumen, terus ada tim tracking juga, ada REST API ya, seperti itu juga
ada validasi, verifikasi keamanan ya, dan sudah terintegrasi dengan database ya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau yang lain, mohon maaf jika masih ada kekurangan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.